Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rila Yulia Fedorova. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dengan nomor induk mahasiswa 23010250001. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Digital, khususnya Live Worksheet, terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sekolah dasar. Pada penelitian ini, saya susun dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian semester 4 yang diampu oleh Bapak Zulherman MPD PhD. Langsung saja kita mulai. Di sini ada latar belakang dan juga gap penelitian. Nah, pembelajaran matematika di sekolah dasar itu memegang peran penting dalam mengembangkan keterampilan berpikir logis, kritis, dan juga sistematis. Nah, tapi salah satu kemampuan yang sangat ditekankan dalam pembelajaran matematika abad ke-21 ini yaitu adalah kemampuan pemecahan masalah matematis. Namun, pada kenyataannya, kemampuan ini tuh masih menjadi kelemahan siswa di Indonesia, seperti yang sudah ditunjukkan oleh berbagai hasil studi internasional seperti PISA dan TIMSS, atau PISA itu Program for International Student Assessment, atau program penilaian internasional yang diselenggarakan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development ya pada tahun 2018, dan juga TIMSS itu Trends in International Mathematics and Science Study yang diselenggarakan oleh IEA atau International Association for the Evaluation of Educational Achievement tahun 2019. Nah, siswa kita ini dinilai kurang mampu untuk memecahkan masalah kontekstual dan berpikir strategis dalam menyelesaikan soal matematika. Berdasarkan pengalaman guru-guru di lapangan, itu banyak siswa yang hanya menghafal rumus dan langkah-langkah gitu, tanpa benar-benar memahami bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut itu dalam kehidupannya atau dalam situasi nyata. Nah, di sisi lain, kita hidup di era digital, jadi pendidikan itu harus mampu memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi atau digital tadi. Nah, salah satu inovasi digital yang menarik dan dapat kita manfaatkan sebagai guru maupun siswa itu adalah Live Worksheet. Nah, Live Worksheet itu apa sih? Live Worksheet itu adalah platform pembelajaran yang mengubah lembar kerja menjadi bentuk digital interaktif, seperti soal dengan fitur drag and drop, audio, bahkan juga video. Nah, media ini itu memungkinkan guru untuk memberikan soal latihan secara daring ataupun online dan mendapatkan hasilnya secara instan juga. Nah, meskipun potensinya besar, tetapi belum banyak penelitian yang mengkaji efektivitas penggunaan Live Worksheet secara spesifik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sekolah dasar. Nah, sebagian penelitian yang ada, seperti dari Kuduatul Latifah dan kawan-kawannya pada tahun 2023 itu menyebutkan bahwa meskipun minat belajar itu meningkat, tetapi hasil pretest dan post-test siswa itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan gitu. Nah, hal ini yang menjadi dasar saya menyusun penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif dan desain eksperimen semu untuk melihat secara empiris apakah benar penggunaan Live Worksheet ini tuh dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan matematika. Selanjutnya ada slide rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah yang saya ajukan dalam penelitian ini itu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama,
apakah penggunaan live worksheet itu efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa? Dan pertanyaan saya yang kedua itu bagaimana perbandingan skor pretest dan posttest siswa sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, berdasarkan rumusan yang tadi saya sudah sampaikan, maka tujuan penelitian saya itu ada dua juga. Yang pertama adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran digital live worksheet. Dan tujuan yang kedua itu adalah untuk menganalisis peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sebelum dan juga sesudah perlakuan gitu. Jadi untuk membandingkan hasil belajar siswa melalui nilai pretest dan juga posttestnya. Selanjutnya di slide berikutnya ini ada kajian teori dan juga hipotesis statistik. Nah, secara teoritis, penelitian ini mengacu pada pendekatan pemecahan masalah dari George Polya. Pada tahun 1973, beliau berkata bahwa ada 4 langkah pemecahan masalah. Yang pertama itu adalah memahami masalahnya, kedua adalah merencanakan solusinya, ketiga itu melaksanakan rencananya, dan keempat itu adalah mengevaluasi hasil penyelesaiannya gitu. Tahapan-tahapan ini tuh sangat relevan dengan pembelajaran matematika karena tidak hanya mengendalikan hafalan rumus, tetapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis dan reflektif siswa. Nah, dalam konteks ini, live worksheet itu digunakan sebagai media pembelajaran yang mampu memfasilitasi langkah-langkah tersebut. Siswa tidak hanya mengisi soal, tetapi juga terlibat aktif, visual, dan juga interaktif. Saya juga merumuskan hipotesis statistik yang sudah saya tuliskan dalam PPT, yaitu ada H0 atau hipotesis 0 itu untuk pretestnya sama dengan posttest, yang artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil pretest dan posttest. Dan juga ada H1 atau hipotesis 1 atau hipotesis alternatif, itu pretestnya tidak sama dengan posttest atau terdapat perbedaan signifikan antara hasil pretest dan juga posttest setelah perlakuan menggunakan media digital. Oke, selanjutnya ini ada kerangka berpikir dan penelitian relevan. Jadi kerangka berpikir saya dalam penelitian ini itu adalah pertama ada live worksheet. Jadi jika siswa diberikan pembelajaran live worksheet, maka akan aktivitas belajar meningkat. Maka aktivitas belajar mereka itu meningkat. Nah, sehingga dapat mengerjakan soal HOTS itu kan, atau soal yang agak susah, dan refleksi mereka pun terpicu. Jadi karena media ini bersifat visual dan interaktif, jadi memberikan feedbacknya tuh secara langsung gitu, sehingga akhirnya aktivitas belajar yang tinggi, karena aktivitas belajar yang tinggi itu mendorong keterlibatan kognitif yang lebih dalam, pada akhirnya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis gitu. Nah, untuk penelitian relevannya, beberapa penelitian yang relevan sebelumnya itu ada dari Qudwatul Latifah dan kawan-kawannya pada tahun 2023 yang menyebutkan bahwa platform digital efektif mampu meningkatkan kemampuan matematis siswa. Lalu yang kedua itu ada Syahdela dan kawan-kawannya pada tahun 2023 menyebutkan bahwa Quizizz mampu meningkatkan literasi matematika dan hasil belajar. Dan yang ketiga ada dari Kikmia di tahun 2021 juga menyatakan bahwa live worksheet meningkatkan keaktifan siswa dalam menyelesaikan soal. Dan yang keempat ada dari Indriani dan kawan-kawannya di tahun 2024 menyatakan media digital berbasis permainan meningkatkan resiliensi dan hasil belajar siswa pun juga meningkat gitu, karena keterlibatan belajar siswa. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik itu menguji hubungan antara live worksheet dan kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika sekolah dasar.
Maka penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut, seperti itu. Slide berikutnya ini ada metode penelitian. Jadi penelitian ini tuh akan menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen semu dengan desain one group pretest post test design. Yang artinya saya akan menggunakan satu kelompok siswa yang diberikan perlakuan lalu dibandingkan hasil sebelumnya dan juga sesudahnya. Nah, penelitian akan dilakukan di salah satu SD negeri di Jakarta Timur, mungkin di Kelurahan Susukan, selama bulan September hingga Oktober 2025. Populasi dalam penelitian ini yaitu adalah seluruh siswa kelas 5 dengan jumlah sekitar 300 siswa. Jadi sampel yang digunakan adalah 60 siswa dipilih secara random dari 2 kelas. Instrumen penelitiannya berupa soal uraian berdasarkan 4 indikator dari teori Polya yang tadi sudah saya sebutkan. Validitas instrumen akan diuji melalui validitas ahli atau expert judgment, dan reliabilitasnya akan dihitung menggunakan Alpha-Cronbach. Jadi uji ini tuh bertujuan mengukur konsistensi antar butir soal. Jika nilai alfanya lebih dari 0,70, maka instrumen dianggap reliable atau dapat dipercaya. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan tes tertulis. Jadi pretest dilakukan sebelum pembelajaran dan juga post testnya dilakukan setelah 3 kali pertemuan dengan medianya left worksheet tadi. Nah, analisis data akan dilakukan secara deskriptif, yaitu menghitung rata-rata, standar deviasi, dan juga skor minimum dan maksimum. Nilai ini tuh menunjukkan sejauh mana variasi skor antara siswa terhadap nilai rata-rata. Kemudian ada uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Uji hipotesis itu jika datanya normal, maka digunakan uji T berpasangan atau parity test. Uji T itu uji T berpasangan atau parity test tadi itu adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan 2 rata-rata dari kelompok yang sama sebelum dan juga sesudah perlakuan. Nah, jika datanya tidak normal, maka akan digunakan uji Wilcoxon sign rank test gitu. Tentunya penelitian ini tuh memiliki beberapa keterbatasan, antara lain waktu pelaksanaannya yang relatif singkat, yaitu hanya dalam 4 kali pertemuan. Kemudian juga tidak adanya kelompok kontrol, sehingga perbandingan hanya berdasarkan pretest dan juga post test. Ketergantungan pada koneksi internet dan perangkat juga, karena pembelajaran berbasis digital ini kan memerlukan dukungan teknologi gitu kan ya. Nah, saya berharap hasil dari penelitian ini bisa menjadi kontribusi saya bagi pengembangan pembelajaran matematika berbasis teknologi di sekolah dasar, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Oke, mungkin demikian pemaparan proposal penelitian saya. Saya berharap proposal ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pembelajaran matematika bisa ditingkatkan melalui pemanfaatan media digital yang tepat. Saya juga sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.